Pelayanan Kristus di dunia. Ini terdapat di dalam Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan Yohanes 12 ayat 50. Kesaksian Yohanes Pembaptis. Yohanes 1 ayat 19 sampai dengan 36. Di dalam keinginannya yang meluap untuk memuliakan Kristus, Yohanes mengubah sebuah pertanyaan mengenai dirinya menjadi suatu kesaksian yang kuat tentang oknum yang lebih besar yang sebentar lagi akan memanifestasikan diri Kristus. Baptisan Yesus oleh Yohanes yang tidak dikisahkan di dalam Injil ini sudah terjadi. Ayat 19, seperti biasanya di dalam kitab ini yang dimaksudkan adalah para pemimpin bangsa itu. Beberapa imam di sini adalah orang Farisi. Ayat 24. Ada dua hal yang mendorong dikirimnya para utusan tersebut. Khotbah berpengaruh Yohanes yang menarik banyak orang. Matius 3 ayat 5. Dan kegiatannya membaptis. Yohanes 1 ayat 26. Tokoh semacam ini membangkitkan rasa ingin tahu yang begitu besar pada para pemimpin ini sehingga mereka bertanya, "Siapakah engkau?" Yohanes 1 ayat 20. Yohanes membaca pikiran mereka. Mereka seperti halnya orang banyak, Lukas 3 ayat 15, bertanya-tanya di dalam hati, apakah dia Mesias yang dijanjikan atau bukan? Maleakhi 5:4 ayat 5. Yohanes 1 ayat 21. Pengakuannya bahwa ia bukan Mesias menimbulkan pertanyaan kedua. Elia diduga datang sebelum Mesias. Maleakhi 4 ayat 5. Sekalipun Yohanes bukan Elia, dialah yang melaksanakan tugas Elia. Matius 17 ayat 10 sampai 13. Dengan nabi yang akan datang, kita mungkin harus memahaminya sebagai nabi dalam Ulangan 18 ayat 15 dan ayat 18. Oleh beberapa penafsir, dia dianggap berbeda dengan Mesias. Lihat Yohanes 7 ayat 40. Sekarang kita teruskan tentang Yohanes 1 ayat 22 sampai 24. Utusan-utusan itu tidak puas dengan jawaban menyangkal. Ketika didesak untuk mengungkapkan peranannya, Yohanes menjawab dengan mempergunakan bahasa nubuat diambil dari Yesaya 40 ayat 3. Identifikasi itu benar. Yohanes telah hidup di padang gurun dan berseru-seru di sana memberitakan bahwa kerajaan Allah hampir datang. Lukas 1 ayat 80 dan Lukas 3 ayat 2 dan 3. Sekarang kita teruskan penafsiran Yohanes 1 ayat 25 sampai 28. Peranan kecil semacam itu tampaknya kurang memadai untuk pekerjaan Yohanes membaptis orang. Tetapi dia membela diri.
baptisan yang ia lakukan hanya dengan air. Baptisan itu memberitakan adanya dosa dan perlunya suatu penyucian yang ia sendiri tidak dapat lakukan. Karya penyucian tertinggi, demikian menurut gambarannya, akan dilaksanakan oleh yang lebih besar daripada dirinya, yaitu oknum yang belum dikenal oleh para pemimpin tersebut. Dalam Yohanes 1 ayat 26. Yohanes menganggap dirinya tidak layak untuk menjadi hamba oknum itu. Percakapan itu berlangsung di Betania, di sebelah timur Sungai Yordan. Jangan dikelirukan dengan Betania dari Yohanes 11 ayat 1 dan 18. Kita teruskan Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya memasukkan satu situasi yang baru. Para utusan sudah mulai pergi dan Yesus muncul. Tetapi tidak terjadi percakapan antara Yesus dengan Yohanes. Setelah puas menegaskan kepada orang Farisi tentang kebesaran Kristus, Yohanes kini melihat oknum dan karya Kristus secara spesifik. Pelayanan Yohanes sendiri didasarkan pada kenyataan tentang dosa. Pelayanan Kristus berkaitan dengan penghapusan dosa. Kristus adalah anak domba Allah. Sejarah di dalam Keluaran 12 ayat 3 dan nubuat Yesaya dalam Yesaya 53 ayat 7 bersatu menjadi latar belakang gelar ini. Persembahan kurban bersatu yang terjadi setiap hari di Bait Allah mungkin juga mendasari pemberian gelar tersebut. Kita teruskan Yohanes 1 ayat 31 sampai 34. Ketika Yesus datang menghadiri baptisan yang diselenggarakan oleh Yohanes, Sang Pembaptis tidak mengenalinya. Bandingkan dengan Lukas 1 ayat 80. Tetapi Yohanes menerima tanda pengenal dari Allah, yaitu Roh turun dari langit seperti merpati dan tinggal di atas Yesus. Bersamaan dengan tanda itu diberikan suatu pesan mengenai pekerjaannya yang harus dilakukan oleh Yesus dengan perlengkapan sorgawi yang diberikan. Dia akan membaptis dengan Roh. Oknum semacam itu, Yohanes tahu, tidak mungkin lain daripada anak Allah sendiri. Tidak seorang pun yang bertaraf lebih rendah dapat menggunakan Roh Ilahi dengan demikian berkuasa. Yohanes memberikan 3 kesaksian yang bagus tentang pribadi dan karya Kristus. Selaku anak domba, tugasnya adalah menebus. Selaku pembaptisan dengan Roh, dia akan mendirikan gereja. Selaku anak Allah, dia akan layak untuk disembah dan ditaati. Yohanes 1 ayat 35 dan 36. Ayat-ayat ini merupakan transisi. Di dalamnya disebutkan bahwa Yohanes memiliki murid
dan bahwa Dia ingin mengalihkan mereka kepada Yesus. Tindakan ini merupakan bagian penting dari tugasnya sebagai pendahulu, sebagaimana terlihat dalam sisa pasal ini.